Pemirsa, selama 5 hari dari tanggal 19 sampai tanggal 23 Februari lalu, Singapore Tourism Board mengajak Cek dan Ricek mengunjungi beberapa tempat wisata dan pusat perbelanjaan terkenal di Singapura. Tempat-tempat yang dikunjungi diantaranya Esplanade Theatre on the Bay, yaitu tempat pertunjukan khusus untuk artis musik klasik dan jazz saja. Di tempat itulah artis Indonesia Harvey Maleholo pernah menunjukkan kehebatannya dalam olah vokal. Dari luar gedung Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya De Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang selalu mengupas sisi menarik dari kehidupan selebriti di tanah air. Dan seperti biasanya selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi terbaru dari orang-orang terkenal yang berhasil disunting oleh tim Cek dari Cek. Sekarang langsung saja kita saksikan kilasan tayangannya. Sejumlah penyanyi Indonesia berhasil menyabet penghargaan di acara Anugerah Planet Music 2004 yang digelar pada hari Jumat kemarin di negara Singapura. Tim Cek dan Cek yang secara kebetulan tengah melakukan kunjungan ke negeri itu selama 5 hari berkesempatan meliput jalannya ajang bergengsi tersebut secara langsung. Ada yang berbeda dari perayaan hari ulang tahun ke-25 artis Edis Adelia hari Kamis kemarin. Ia mengemas pesta ulang tahunnya dalam nuansa agama yang cukup kental. Sebelum menggelar pesta, terlebih dahulu Edis mengadakan pengajian. Sehari sebelumnya ia juga menggelar sunatan massal bagi puluhan anak yatim piatu di sebuah panti asuhan di daerah Ciputat, Jakarta Selatan. Ikuti pula wawancara dengan artis Novia Ardana yang tampil seksi di acara pesta ulang tahun Edis Adelia. Pernikahan kedua putra kandung pengusaha Men Uno, Indra Uno dengan seorang wanita bernama Renita agaknya bakal berakhir di meja hijau. Setelah menikah selama 3 tahun dan memiliki seorang anak, Indra tidak lagi mengakui pernikahannya karena dianggap cacat hukum. Ikuti ungkapan hati Renita seputar permasalahan itu kepada Cek dan Ricek. Dalam lawatan bersama Singapore Tourism Board ke negeri Singapura beberapa hari yang lalu, tim Cek dan Cek menyempatkan diri untuk meliput acara Anugerah Planet Music 2004 yang digelar di Singapore Expo Hall 3. Acara tersebut diikuti oleh 3 negara Asia, diantaranya Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Seperti apakah jalannya acara yang disiarkan secara langsung oleh televisi Singapura dan Malaysia itu? Yang pasti cukup seru dan menggembirakan. Apalagi mayoritas peraih anugerah Planet Music ini berasal dari Indonesia. Pemirsa, selama 5 hari dari tanggal 19 sampai tanggal 23 Februari lalu, Singapore Tourism Board mengajak Cek dan Ricek mengunjungi beberapa tempat wisata dan pusat perbelanjaan terkenal di Singapura. Tempat-tempat yang dikunjungi diantaranya Esplanade Theatre on the Bay, yaitu tempat pertunjukan khusus untuk artis musik klasik dan jazz saja. Di tempat itulah artis Indonesia Harvey Maleholo pernah menunjukkan kehebatannya dalam olah vokal. Dari luar gedung teater terlihat keindahan negara yang luasnya hanya 647 km persegi itu, termasuk Merlion patung singa putih yang menjadi lambang negara Singapura. Selain itu, rombongan yang berjumlah 5 orang mengunjungi Chinatown, Chinese Heritage Center, warisan sejarah dan budaya Cina yang juga dijadikan tempat perbelanjaan. Lalu berkunjung ke Kuil Little India, tempat warga keturunan India melakukan sembahyang dan berbagai acara keagamaan. Areal tersebut juga dijadikan pusat perbelanjaan khas India. Rombongan juga diajak ke pusat perbelanjaan terkenal di Singapura, yaitu Late Shopping Night Extravaganza at Mustafa Shopping Center, sebuah pusat perbelanjaan yang buka non-stop selama 24 jam. Lalu ke Suntec City, pusat perbelanjaan yang unik karena di dalamnya terdapat Fountain of Wealth atau air mancur kemakmuran. Uniknya airnya tidak memancar keluar namun ke dalam. Dengan 3 kali mengelilingi sambil memanjatkan doa dan menyentuh air di Fountain of Wealth, dipercaya bisa membawa berkah dan keberuntungan. Pada kunjungan ke Singapura itu, Cek dan Cek juga menyaksikan acara Anugerah Planet Music keempat yang diselenggarakan oleh Media Corp Radio di Singapore Expo Hall 3. Acara tersebut merupakan malam penganugerahan bagi para insan musik 3 negara Melayu, yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Ada 13 kategori penghargaan, diantaranya artis pria dan wanita paling populer, serta grup dan lagu paling populer. Pada acara itu tampak hadir sejumlah artis Indonesia yang masuk nominasi kategori Anugerah Planet Music 2004. Sebut saja Ari Lasso, Agnes Monica, Glenn Fredly,
Natasha, Shanti, Marshall, Krisya, grup musik Padi, dan grup musik Utopia. Yang mengejutkan sekaligus menggembirakan adalah mendominasinya artis-artis Indonesia pada ajang musik bergengsi itu. Iwan Fals meraih artis pria terbaik. Ari Lasso mendapatkan anugerah lagu terbaik lewat lagunya berjudul Rahasia Perempuan. Grup band Padi meraih 2 penghargaan, duo kumpulan terbaik dan album terbaik. Kelompok musik pendatang baru Utopia merebut penghargaan duo atau kumpulan pendatang baru terbaik. Sedangkan Marcel dan Agnes Monica meraih penghargaan artis pendatang baru pria dan wanita terbaik. Seusai acara, grup musik Utopia dan penyanyi Ari Lasso yang baru pertama kalinya mendapatkan penghargaan internasional mengungkapkan perasaannya meraih penghargaan di Anugerah Planet Music Singapore 2004. Satu, bangga. Nomor 2, seneng banget. Kita tuh nggak hanya di Indonesia aja gitu diterima, di Singapura, di Malaysia juga ternyata kita diterima. Excited ya, karena ini yang pertama buat aku ke luar negeri, dalam arti menghadiri suatu award yang aku masuk nominasinya dan ternyata ada satu penghargaan yang bisa aku bawa pulang. Sambutan publik Singapura terhadap artis-artis Indonesia terlihat sangat antusias. Mengenai hal itu, apa pendapat Utopia dan Ari Lasso? Seneng aja gitu karena di sini kayak tadi pas lagi perform gitu ternyata pada tahu lagunya gitu. Nah, mungkin mereka suka. Aku terus terang nggak seberapa tahu seberapa besar atensi musik penggemar musik di sini terhadap Ari Lasso. Aku nggak pernah tahu. Jadi ini sebuah ajang percobaan. Selama berada di Singapura, apakah mereka pernah mendengarkan lagu-lagunya diputar di radio Singapura? Kemarin denger. Ya. Aku belum dengar karena aku nggak pernah dengar radio. Sementara itu, penyanyi kawakan Krisya mendapatkan penghargaan khas Anugerah Planet Music Singapore 2004. Penghargaan itu diberikan kepada orang yang dianggap berjasa atau pengabdiannya di dunia musik. Sebelum Krisya, penyanyi Ebit GAD juga pernah mendapatkan penghargaan serupa. Penghargaan ini meyakinkan saya bahwa lagu-lagu yang saya nyanyiin, album-album saya ini didengar juga di sini. Bagi Krisya, inilah kedua kalinya ia menerima penghargaan di ajang Anugerah Planet Music Singapura. Sebelumnya, ia pernah mendapatkannya di Anugerah Planet Music Singapura pertama pada tahun 2001 silam. Ini penghargaan yang kedua dari EBM ini untuk saya. Yang pertama dan yang ini yang keempat kan. Ya saya bersyukur aja gitu. Apa komentar Krisya dan Utopia tentang mendominasinya artis-artis Indonesia yang menyabet sejumlah kategori di ajang Anugerah Planet Music Singapore 2004? Mudah-mudahan ini lebih memacu ya, lebih bekerja keras lagi, lebih ngotot lagi, menggali lagi, bikin musik yang lebih bagus lagi gitu. Menurut aku sih malam ini yang menang semua tuh wajar karena yang menang emang benar-benar yang terbaik gitu. Indonesia oke. Menjelang kepulangan ke tanah air, rombongan menyaksikan pertunjukan Ratu Ngebor Inul Daratista di Marine Parade Community Club, sebuah kawasan terkenal milik Perdana Menteri Goh Chok Tong, di mana tidak semua artis bisa mengadakan pertunjukan di tempat tersebut. Pemirsa, dunia selebriti selalu syarat dengan berita. Untuk memenuhi kehausan Anda terhadap informasi selebriti, tim Cek dan Dicek telah menyunting berbagai berita menarik yang sayang jika dilewatkan. Kamis kemarin, artis Edis Adelia merayakan hari jadinya yang ke-25 di rumah makan Wong Solo, kawasan Kafe Tenda Semanggi, Jakarta. Di usianya yang seperempat abad, Edis tampaknya ingin mengemas acara ulang tahunnya secara berbeda. Sehari sebelum acara, ia misalnya menghitankan sekitar 20 anak yatim piatu di sebuah panti asuhan di kawasan Ciputat, Jakarta Selatan. Pada perayaan ulang tahunnya, Edis mengundang 100 anak yatim piatu, ibu-ibu majelis taklim, dan anak-anak jalanan. Acara diisi dengan pengajian dan hiburan yang dipandu oleh pelawak Kiwil. Nuansa religius terasa cukup kental. Kenyataan ini paling tidak terlihat dari penataan panggung yang dilengkapi dengan sebuah spanduk bertuliskan membangun akhlak bersihkan jiwa. Kayaknya bahagia banget ya di saat umur saya 25 tahun. Saya bisa merayakan bareng mereka, saya bisa berbagi walaupun saya tidak bisa memberikan sesuatu, tapi artinya saya bisa berbahagia bersama mereka. Sayangnya di hari bahagia itu Edis masih sendirian alias belum punya pacar. Padahal sebelumnya ia menargetkan menikah di usia 25 tahun. Apa komentar Edis tentang hal itu? Tadi waktu Kak Januar Sanusi isi, nyari pacar tuh kalau perempuannya kita sehari 5 pria bisa.
Dan laki-laki juga sehari bisa dapat 5-6 cewek, tapi yang benar-benar bisa menjadi pendamping hidup kita kan nggak gampang. Saya nyari agamanya lebih bagus dari saya, dia bertanggung jawab, terus dia bisa menjadi imam buat di dunia dan di akhirat juga gitu loh. Mungkin jodoh Tuhan belum kasih. Di satu sisi karir saya alhamdulillah bagus gitu loh, nggak ada halangan. Ya kerikil-kerikil dikit sih ada. Jadi Tuhan masih baik.